don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. 아하! 정시환 일단은 책임을 졌고 네, 일단 넘어갑니다. Red Sparks saat ini tengah tersenyum karena mampu meraih kemenangan gemilang saat menjamu Expressway High Pass di putaran kedua pada Rabu, 4 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan dari High Pass lewat straight set dengan skor 3-0 di Chungmu Gymnasium. Pada pertandingan tersebut tak hanya trio andalan Ko Hye-jin yakni Megawati Hangestri, Panja Bukilic, dan Pyo Sung-ju yang tampil gemilang. Namun salah satu yang mencuri perhatian adalah Shin Eun-jin selaku pemain Opposite Red Force yang masih berusia 19 tahun. Meski masih belia, namun Eun-jin mampu tampil gemilang dan bahkan berhasil menjadi senjata rahasia bagi Red Sparks. Servis tajam dari Shin Eun-jin mampu tampil menonjol dan penampilan ciamiknya membuat bintang muda itu menjadi sorotan hingga didapuk sebagai MVP. Alhasil penampilan junior Megawati Hangestri itu pun mendapatkan sorotan dari Ko Hye-jin selaku sang pelatih. Shin Eun-jin memiliki keterampilan melempar yang baik dan merupakan pemain yang selalu menggunakan servis yang tajam, kata pelatih Red Sparks, dilansir dari MK Sports. Setiap hari dia bilang tak cukup baik. Saya ingin memujinya terus-menerus bahwa dia adalah pemain yang sangat disukai oleh staf pelatih, jelas Ko Hye-jin. Sementara itu, 3 pemain andalan Ko Hye-jin atau yang dijuluki trio MVP Red Sparks yakni Megawati Hangestri, Panja Bukilic dan Pyo Sung-ju berhasil gemilang. Bukilic mampu menjadi top skor dengan mengemas 27 poin, lalu ada Mega dengan 17 poin serta Pyo Sung-ju dengan 7 poin. Selanjutnya kedua kubu akan kembali berhadapan di markas High Pass pada awal laga putaran ketiga pada Sabtu, 7 Desember 2024, siang waktu Indonesia Barat. Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks mengaku terpukau dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh junior Megawati Hangestri yang menjadi MVP saat kalahkan Expressway High Pass. Jungkwanjang Red Sparks berhasil menutup pertandingan kedua dengan raihan kemenangan pada laga terakhir putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kemenangan 3 set berhasil diraih saat mereka menjamu Gimcheon Korea Expressway High Pass, Rabu, 4 Desember 2024. Red Sparks menang dengan skor 3-0 pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan sebenarnya hampir saja kecolongan set ketiga saat mereka tertinggal 2 poin pada skor kritis 20-22. Akan tetapi, Red Sparks mampu bangkit secara luar biasa dengan mencetak 5 poin beruntun. Poin kemenangan skuad Red Force didapat berkat servis AC yang dihasilkan middle blocker, Jung Ho-yang. Ko Hye-jin mengucapkan rasa terima kasih kepada para pemainnya setelah mempersembahkan kemenangan ini. Hasil tersebut tentu akan menjadi bekal para pemain Red Sparks untuk membawa tren positif menuju putaran ketiga nanti. Saya berterima kasih kepada para pemain atas kemenangan 3-0 ini, kata Ko Hye-jin, dilansir dari MK Sports. Kami akan berbicara dengan para pemain lagi dan memperbaiki area-area yang masih kurang hari ini, ujar Ko Hye-jin. Pelatih berusia 44 tahun itu menjelaskan bahwa ia terus menekankan pentingnya konsentrasi terhadap pemainnya. Setiap pelatih menekankan konsentrasi, tetapi pada akhirnya para pemainlah yang harus melakukannya, sambung Ko Hye-jin. Jika para pemain mengembangkan kebiasaan untuk fokus dan menang ke depannya, mereka akan mampu membawa kemenangan bahkan dalam situasi seperti tadi, tegas Ko Hye-jin. Selain itu, Ko Hye-jin menyoroti satu anak didiknya yang telah menjadi senjata rahasia Red Sparks musim ini. Dia adalah Shin Eun-ji, pemain yang baru didatangkan musim ini dari Gimcheon Korea Expressway High Pass. Shin Eun-ji memiliki peran yang cukup vital karena ia memiliki kekuatan servis dengan tangan kirinya yang sangat baik. Pada laga ini, pemain bernomor punggung 16 itu tidak mencetak poin tetapi mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai spesialis servis. Shin Eun-ji bahkan disebut sebagai pemain yang menjadi favorit oleh para staf pelatih Red Sparks. Ia memiliki bola yang bagus dan selalu berusaha melakukan servis yang tajam, kata Ko Hye-jin memaparkan. Setiap hari ia mengatakan bahwa ia tidak cukup baik. Ia adalah favorit para staf pelatih, jelas Ko Hye-jin. Saya harap ia akan terus meningkatkan servisnya dan menjadi server 1 poin terbaik di Korea. Saya harap dia akan terpilih untuk tim nasional, tutup Ko Hye-jin. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, merasa lega setelah anak didiknya mampu kembali menunjukkan kepercayaan diri di atas lapangan. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menutup pertandingan putaran kedua dengan manis pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks tampil apik dan sukses meraih kemenangan saat menghadapi tamunya, Gimcheon Korea Expressway High Pass.
Kemenangan sempurna 3 set langsung berhasil diamankan Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan yang sepanjang laga menunjukkan kepercayaan diri. Red Sparks menang dengan skor 3-0 dalam pertandingan yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. Red Sparks memulai laga dengan meyakinkan usai berhasil melesatkan 4 poin berturut-turut untuk membuka keunggulan. Megawati ikut mencetak poin pertamanya usai spike kerasnya yang sempat diblok tetap jatuh di area permainan lawan. Namun, tim tamu mampu mengembangkan permainan mereka hingga berhasil memangkas skor menjadi 1 angka saja pada skor 6-7. Serangan back attack dari Megawati menjaga keunggulan Red Sparks hingga memasuki technical timeout pertama. Akan tetapi, Haipas akhirnya berhasil menyamakan skor dan bahkan berbalik unggul pada skor 10-9. 2 kali serangan Vanja Bukilic dari posisi 4 dalam waktu berdekatan berhasil dibaca dengan baik oleh middle blocker lawan, Bae Yuna dan Kim Sebin. Kedudukan masih sama kuat hingga skor 15-15, tetapi pukulan yang tidak terlalu keras dari Pyo Sungju yang hanya menempatkan bola di area kosong kembali membawa Red Sparks unggul. Setelah itu, servis keras dan terukur dilepaskan Megawati hingga menghasilkan ace pertamanya pada laga kali ini. Tetapi, skor masih berimbang hingga 18-18. Pelatih Ko Hye-jin bahkan sampai melakukan 2 rotasi dengan menggantikan Megawati, dan Yeom Hye-seon kemudian memasukkan Kim Chena dan Lee Seon-woo. Red Sparks mampu melebarkan skor menjadi 3 angka pada skor 21-18 berkat blok point yang dihasilkan Jung Ho-yang. Itu menjadi blok poin pertama dari Red Sparks. Servis error dari Merlin Nikolova menghasilkan set point untuk tim tuan rumah dengan keunggulan 24-21. Megawati yang kembali dimasukkan berhasil menyumbang poin kemenangan usai mengecoh 2 middle blocker lawan yang sejauh ini cukup solid. Haipas memulai set kedua dengan 2 block point usai berturut-turut berhasil menahan serangan dari Bukilic dan Megawati. Meski begitu, Megawati akhirnya tetap mampu menembus pertahanan blok lawan usai mencetak 2 poin dan membuat skor imbang 3-3. Solidnya blok dan serangan sayap Haipas yang diisi Merlin Nikolova dan Kang Sofi berhasil mengungguli tim tuan rumah dengan skor 8-7 pada technical timeout pertama. Setelah itu, Red Sparks berhasil mencetak 5 poin beruntun yang diakhiri servis ace dari Yeom Hye-seon untuk mengubah skor menjadi 12-8. Ritme para pemain Red Sparks mulai mencair hingga setiap anggotanya menemukan kenyamanan dalam memainkan bola voli. Megawati bahkan mencetak 2 poin berturut-turut melalui spike keras dari posisi 2. Red Sparks makin nyaman dengan memimpin 19-10. Red Sparks sempat menyamakan skor menjadi 20-20, tetapi performa impresif dari Kim Sebin membuat tim tamu unggul 2 angka lagi menjadi 22-20. Meski begitu, para pemain Red Sparks menggila dengan mencetak 4 poin beruntun untuk mengubah skor menjadi 24-22. Servis pemain Red Sparks akhirnya dinyatakan masuk setelah meminta video challenge menutup laga. Sebagaimana diketahui, Red Sparks berhasil mengalahkan IBK Altos di laga lanjutan putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kemenangan Red Sparks ini juga berhasil menghentikan rekor mentereng milik IBK Altos. Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil menang lewat 3 set langsung dengan skor 3-0 di kandang IBK Altos, Hwaseong General Indoor Stadium pada sore hari tanggal 30. Hasil positif ini sangat berarti untuk kembali menaikkan mental tim asuhan Ko Hye-jin, lantaran mengalami fase paceklik kemenangan dan menelan sejumlah kekalahan beruntun. Di mana pada laga sebelumnya, Red Sparks menelan kekalahan dari IP Pers. Duel ini juga menjadi gengsi bagi kedua tim, lantaran mantan kapten Red Sparks, Lee So yang akhirnya berhadapan dengan Megawati sebagai lawan. Begitu pula bagi Pyo Sungju harus berhadapan dengan mantan timnya yakni IBK Altos. Kemenangan Red Sparks ini menjadi bersejarah lantaran mampu menghentikan rekor elit dari IBK Altos dari awal musim ini. Bagaimana tidak, sebelum dikalahkan oleh Megawati dan kawan-kawan, IBK Altos meraih 6 kemenangan beruntun di awal musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Yang bikin malu, IBK Altos dikalahkan oleh Red Sparks di kandangnya sendiri dan mencoreng rekor menterengnya. 2 pemain andalan Red Sparks menjadi pahlawan kemenangan tim, Megawati Hangestri mencetak 23 poin, dan Vanja Bukilic 22 poin. Kedua ujung tombak tim berjuluk Red Force itu berhasil menyumbangkan 33,64 serangan. Efisiensi penerimaannya juga lebih tinggi yaitu 38,1% dibandingkan lawannya yang sebesar 22,06%. Mereka juga memiliki keunggulan 7-2 dan 5-1 dalam memblok dan melakukan servis, memblokir 7 kemenangan beruntun IBK Industrial Ban. Kapten Red Sparks sekaligus sahabat terdekat Megawati Hangestri, Yeom Hye-seon berbicara belak-belakan tentang hasil pertandingan melawan IBK Altos.
Mantan setter tim nasional putri Korea Selatan ini juga mengatakan soal komunikasi antar pemain dengan pelatih Ko Hae-jin yang berpengaruh pada performa. Menurut Yoon Hee-seon, pelatih juga mengatakan bahwa kami bukanlah tim yang bisa tampil baik sendirian, dan dia mengingatkan kami akan hal itu sekali lagi. Sahabat terdekat Megawati Hangestri berbicara belak-belakan soal cara tim dan para pemain untuk mengatasi paceklik kemenangan Red Sparks. Sebagaimana diketahui, Megawati Hangestri dan kawan-kawan mampu tampil gemilang saat melawat ke markas IBK Altos pada putaran kedua, Sabtu, 30 November 2024, siang waktu Indonesia Barat. Sang tim tamu berhasil meraih kemenangan telak lewat 3 set langsung dengan skor 3-0 di Hwaseong Indoor Arena. Kemenangan ini pun menjadi sorotan, lantaran Red Sparks tampil tak seperti biasanya terutama lini serang dan gaya bertahan yang amat berbeda. Alhasil kemenangan mereka menjadi sorotan, apalagi penampilan ciamik dari dua andalan Ko Hae-jin yakni Megawati Hangestri dan Fanja Bukilic. Fanja Bukilic memang tampil tak kalah luar biasa di mana pada laga tersebut ia mampu mencetak 22 poin. Selain itu, raksasa asal Serbia itu juga dinobatkan menjadi pemain terbaik alias MVP dalam pertandingan melawan IBK Altos. Di sisi lain, Megawati Hangestri turut tak kalah menunjukkan performa gemilang dan heroik. Bahkan atlet asal Indonesia itu mampu menjadi top skor karena menyumbang 23 poin dari 37 percobaan, angka terbanyak dalam laga tersebut. Pevoli berjuluk Megatron itu juga mengalahkan torehan Victoria Dancak, mesin poin milik IBK yang hanya mampu mengemas 14 poin saja, terendah sepanjang musim ini. Pencapaian Megawati pun membuat dirinya menjadi sorotan dari media Korea yakni Oh My News, yang turut memberikan pujian. Bahkan media lokal ternama itu memberikan julukan untuk Megatron yang mirip ratu voli Korea milik Kim Yeon Jong. Megawati Hangestri dijuluki dan disebut sebagai Duta Voli Korea Selatan dalam salah satu artikelnya. Saat Duta Voli, Megawati terbang, Red Sparks juga terbang, ditulis judul dalam artikel usai laga melawan IBK Altos. Aktor utamanya adalah Indonesia Express, Megawati Hangestri Pertiwi yang mencetak 23 poin dengan tingkat keberhasilan 56,76%, ditulis artikel tersebut. Tambahan poin itu juga membuat Megatron berada di peringkat ketiga dengan 232 poin pada papan top skor sementara. Media Korea Selatan memberikan julukan baru untuk Megawati Hangestri usai tampil heroik saat kalahkan IBK Altos di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. IBK Altos dipaksa menelan pil pahit karena kalah dari Red Sparks pada laga lanjutan putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Sabtu, 30 November 2024, siang waktu Indonesia Barat. Sang tuan rumah dipaksa menanggung malu setelah mereka kalah dari tim asuhan Ko Hae-jin lewat straight set dengan skor 0-3 di Hwaseong Indoor Arena. Kim Ho-chol selaku pelatih tuan rumah mengaku anak asuhnya tak bisa berkutik saat melawan Megawati Hangestri dan kolega. Bahkan ia menyalahkan Megawati Hangestri serta Fanja Bukilic yang mampu tampil gemilang sehingga tak mampu dibendung oleh para anak asuhnya. Penerimaan bola goyang sejak awal dan servis yang saya inginkan tidak berhasil masuk. Karena itu, kami tak bisa membendung Megawati Hangestri dan Fanja Bukilic, kata Kim Ho-chol dikutip media Korea Monster Zim. Fanja Bukilic memang tampil ciamik di mana pada laga tersebut ia mampu mencetak 22 poin. Selain itu penampilan apiknya juga membuat dirinya dinobatkan menjadi pemain terbaik alias MVP dalam pertandingan melawan IBK. Di sisi lain, Ko Hae-jin juga dibuat full senyum karena Megawati Hangestri juga menunjukkan performa luar biasa. Bahkan atlet kebanggaan Indonesia itu mampu menjadi top skor karena menyumbang 23 poin dari 37 percobaan, angka terbanyak dalam laga tersebut. Pevoli berjuluk Megatron itu juga mengalahkan torehan Victoria Dancak, mesin poin milik IBK yang hanya mampu mengemas 14 poin saja. Selain itu, Kim Ho-chol juga mengatakan akan rehat sejenak dan mengevaluasi kinerja tim usai kalah memalukan dari Red Sparks. Untuk saat ini saya akan mengistirahatkan para pemain. Saya ingin mereka sadar bahwa jika tidak melakukan yang terbaik, hal seperti ini bisa terjadi, ditambahnya. Tak sampai di situ, ia mengaku tak menduga Red Sparks bakal tampil impresif, padahal sempat memprediksi Red Sparks bakal kalah dan terpuruk di Liga Voli Korea musim ini. Secara keseluruhan, jika Red Sparks kalah hari ini mereka akan mengalami musim yang sulit, itu khasnya. Tetapi pemain mereka tampil dengan persiapan yang baik dan semua yang kami lakukan selalu salah hingga saya tak bisa berkata apa-apa, jawabnya lagi. Saya sebenarnya berharap mereka bisa melakukan usaha lebih keras dari ini, tutup Kim Ho-chol. Kim Ho-chol selaku pelatih IBK Altos menyalahkan Megawati Hangestri usai anak asuhnya Lee So-young dan kawan-kawan dibantai Red Sparks di kandang sendiri. Megawati Hangestri mencetak 23 poin dan Fanja Bukilic yang membuat 22 poin tak bisa dibendung oleh pasukan IBK Altos.
Dominasi kedua hitter andalan Red Sparks itu membuat sang lawan kalang kabut. Hingga akhirnya, Red Sparks bisa mengamankan kemenangan bersih dengan skor 0-3 atas IBK Altos yang bertindak sebagai tuan rumah. Dengan performa luar biasa itu, Megawati dan Bukilic sampai mendapatkan label dari media Korea Selatan, Naver. Naver memberikan julukan kepada kedua pemain itu dengan sebutan, meriam kembar Red Sparks. Mega Bukilic ledakan meriam kembar Red Sparks yang sempurna, ditulis Naver pada salah satu judul artikelnya. Secara umum, mereka memuji penampilan Megawati dan Bukilic yang luar biasa. Spike dan penempatan bola dari kedua pemain itu sangat menyulitkan IBK Altos. Di atas lapangan, penampilan Red Sparks bisa dibilang sangat luar biasa. Namun ternyata ada perjuangan luar biasa yang dilakukan tim arahan Ko Hye-jin itu. Sang pelatih mengaku mengadakan sesi hati ke hati dengan para pemainnya. Ia sadar, performa Red Sparks tak sejalan dengan ekspektasi yang melambung bagi mereka. Untuk itu, Ko Hye-jin ingin segera memperbaiki performa tim arahannya. Sebenarnya ia sudah mengutak-atik soal taktik yang digunakan. Akan tetapi bukan taktik yang menjadi masalah bagi Red Sparks. Ko Hye-jin sampai pada kesimpulan para pemain dan staf pelatih memerlukan keterbukaan yang lebih lagi. Untuk itu, ia meminta para pemain tak canggung menyuarakan pendapat soal apa yang ada di benak mereka. Setelah itu dilakukan, performa Red Sparks langsung melejit. Terbukti mereka bisa mengalahkan IBK Altos yang sedang dalam momentum 6 kemenangan beruntun. Para pemain sangat lelah secara fisik dan mental karena jadwal yang sangat padat, kata Ko Hye-jin dikutip dari Naver. Dengan kemenangan ini, Red Sparks bisa tampil dengan lebih percaya diri. Pasalnya perjalanan di Liga Voli Putri Korea masih cukup panjang. Mereka masih harus memperjuangkan tempat agar bisa tampil di babak playoff. Untuk saat ini, peluang itu masih terbuka bagi Red Sparks. Mereka menempati peringkat keempat di klasemen sementara. Mereka menempel IBK Altos yang ada di peringkat ketiga. Performa luar biasa ditunjukkan dua pemain andalan Red Sparks, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic, saat menumbangkan IBK Altos, Sabtu, 30 November 2024. Kekuatan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks disadari pelatih Hwaseong IBK Altos sebelum berlaga pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kim Ho-chol harus menelan kecewa saat timnya IBK Altos gagal melanjutkan tren kemenangan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari ini, Sabtu, 30 November 2024. Catatan 6 kemenangan secara beruntun Victoria dan Chak dan kawan-kawan tamat saat mereka menjamu Red Sparks yang datang ke laga ini dengan luka. Meski bertindak sebagai tamu, penampilan solid ditunjukkan Red Sparks untuk memperoleh kemenangan agar bisa kembali percaya diri lagi. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu menang telak atas IBK Altos 3-0. Dengan kemenangan ini, Red Sparks berhasil revan setelah mereka sempat kalah di kandang sendiri saat berjumpa pada putaran pertama lalu. Kedua tim menurunkan pasukan terbaik mereka untuk sama-sama bersaing menorehkan kemenangan. IBK Altos mengandala legiun asing mereka Victoria dan Chak dalam mendulang poin demi poin penting. Pemain asal Ukraina tersebut masih berstatus sebagai top skor sementara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hingga laga melawan Red Sparks digelar. Akan tetapi, status itu tidak serta-merta membuat Dancak bisa nyaman ketika berada di atas lapangan. Pergerakannya mampu diminimalisir pemain Red Sparks di mana dia hanya mengemas 14 poin saja sepanjang pertandingan ini. Di sisi lain, lini serang Red Sparks sedang membara dengan dikomandai oleh Megawati yang keluar sebagai pemain tersubur kali ini. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menuntaskan laga ini sebagai top skor dengan raihan 23 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 56,8%. Tugas Megawati menjadi lebih ringan setelah rekan duetnya Vanja Bukilic juga tampil brilian untuk memberi warna lain di lini serang. Pemain asal Serbia itu menorehkan 1 poin lebih sedikit dibandingkan Megawati, namun dia dinobatkan sebagai MVP alias pemain terbaik kali ini. Sebelum laga melawan Red Sparks dimulai, Kim Ho-chol selaku juru taktik IBK Altos menyoroti kelebihan sang lawan. Kim sudah memperkirakan tim besutan Ko Hye-jin itu akan sulit ditaklukkan kali ini karena memiliki sederet pemain berpostur tinggi. Sorotan mengarah khusus kepada pemain Red Sparks yang beroperasi di lini tengah atau middle blocker dengan kemampuan yang lebih mumpuni. Peran seluruh pemain Red Sparks memang terasa di mana IBK Altos bahkan sempat menarik keluar Dancak yang notabene andalan di lini depan. Peran Dancak yang semakin berkurang pada masa-masa akhir set ketiga membuat IBK Altos semakin terdesak dan sulit untuk bangkit.
Sebagaimana diketahui, Megawati Hangestri CS akan kembali menjalani laga penting yakni Big Match antara IBK Altos versus Red Sparks di putaran kedua pada Sabtu, 30 November 2024, siang waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai tim tamu, Megawati Hangestri dan kolega dibayangi rekor buruk, yakni inkonsistensi performa. Bagaimana tidak, di awal musim ini tim berjuluk Red Force itu harus terlempar dari 3 besar dan kini terdampar di peringkat keempat. Anak asuh Ko Hee-jin tersebut juga hanya mampu meraup 12 poin usai 4 kali menang dan 6 kali kalah dalam 10 laga yang dilakoninya. Kini mereka harus menjalani ujian berat lainnya yakni berhadapan dengan IBK Altos, tim yang sedang naik daun baik performa maupun popularitas. Konsistensi yang ditunjukkan oleh tim yang dibela Victoria dan Chuck ini pun menjadi atensi media-media Korea Selatan. Salah satunya ialah media lokal SG, yang memberikan ancaman sekaligus mewanti-wanti Red Sparks agar waspada kepada sang tuan rumah. Pasalnya, SG menilai bahwa konsistensi performa yang ditunjukkan IBK Altos saat ini belumlah 100%. Hal ini dikarenakan Lee So-young masih berkutat dengan cedera bahu sehingga hanya tampil sebagai pemain pengganti. Namun jika Lee So-young kembali ke kondisi normal, maka kekuatan tim bisa jauh lebih solid lagi. Sahabat Megawati Hangestri itu dianggap benar-benar menjadi investasi berharga bagi IBK Altos. Pasalnya mereka memiliki banyak pilihan outside hitter yang mumpuni yang bisa disesuaikan dengan gaya atau kompatibilitas tim lawan. Selain itu, IBK juga memiliki modal apik yakni sempat mengalahkan Megawati Hangestri dan kolega di putaran pertama. Bertindak sebagai tim tamu, mereka mampu mempermalukan tuan rumah usai menang dramatis dengan skor 3-2. Maka Red Sparks wajib waspada pada laga ini, karena tuan rumah bisa saja kembali mempermalukan mereka yang tengah inkonsisten. Media Korea Selatan memberikan ancaman untuk Megawati Hangestri dan kawan-kawan jelang Big Match antara IBK Altos versus Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Bermain di depan pendukungnya sendiri, Megawati Hangestri CS gagal melanjutkan kemenangan mereka setelah sebelumnya sukses menaklukkan GS Chalters. Di sisi lain, justru I-Papers lah yang berhasil melanjutkan tren positif mereka dengan meraih 2 kemenangan beruntun di V-League. Sebelum berjumpa Red Sparks, I-Papers baru saja mengakhiri tren kekalahan dengan menaklukkan Haipas 3-2. Kemenangan yang diraih I-Papers atas Red Sparks pun berhasil mengatrol posisi mereka di klasemen sementara V-League. Saat ini I-Papers berada di peringkat kelima klasemen sementara dan menempel ketat Red Sparks yang berada 1 tingkat di atasnya. Sementara itu kekalahan dari I-Papers membuat Red Sparks gagal merangsek ke 3 besar dan tertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan torehan 12 poin. Penampilan yang tidak konsisten dari Red Sparks pun mulai mendapatkan banyak kritik dari para penggemar. Sejumlah fans Red Sparks di Korea nampaknya sudah mulai kecewa dengan penampilan tim kesayangannya. Tak hanya itu, melansir dari laman forum The Ko, sejumlah fans Red Sparks dari Korea mengungkapkan kejengkelannya pada Megawati Hangestri. Seorang fans menilai jika perlakuan seperti seorang bintang dari klub dan pelatih untuk Megawati Hangestri membuat pevoli asal Jember itu menjadi sombong. Mega dianggap terlalu berfokus dengan statistik pribadinya. Tahun lalu, ketika dia melakukan kesalahan fatal, mereka hanya mengatakan dia memberikan bola ke tempat sulit dan membiarkannya berlalu begitu saja, tulis salah satu fans Red Sparks asal Korea. Bahkan fans tersebut mengaku jika dirinya cukup jengkel dengan perlakuan klub dan pelatih yang selalu membela Megawati Hangestri. Kritikan dari fans tersebut pun mendapatkan balasan dari netizen Korea lainnya yang setuju dengan pernyataan tersebut. Mereka menilai jika sikap Megawati Hangestri justru semakin arogan. Pada pertandingan melawan I-Papers, Megawati Hangestri sendiri berhasil mencetak 18 poin. Torehan itu masih kalah dari Vanja Bukilic yang keluar sebagai pencetak angka terbanyak dengan 24 poin. Secara mengejutkan klub yang diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks, harus menelan kekalahan dari I-Papers dengan skor 1-3. Kekhawatiran Ko Hee-jin selaku pelatih terjadi di atas lapangan saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali menelan kekalahan pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks dibenamkan di kandang sendiri saat menghadapi Gwangju I-Papers Savings Bank pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu, 27 November 2024. Mereka bahkan dipaksa gagal meraih 1 poin pun karena menelan kekalahan dengan skor 1-3. Red Sparks lagi-lagi babak belur dalam perlawanan melalui blok. Berdasarkan catatan statistik, Red Sparks hanya mampu mencatatkan 3 blok poin, sementara tim tamu berhasil melesatkan 10 blok poin. 3 blok poin yang didapat Red Sparks itu pun melalui penyerang mereka yakni Megawati Hangestri Pertiwi 2 kali dan Vanja Bukilic sekali.
Di sisi lain, duet middle blocker Eye Peppers, Zhang Yu dan Ha Hejin, mampu meredam serangan sayap Red Sparks. Megawati dibuat mencatatkan tingkat keberhasilan serangan cukup rendah 32,56%. Total Megatron menyumbang 18 poin. Padahal sebelum laga, pelatih Red Sparks memiliki ekspektasi terhadap Megawati karena potensi serangan yang dimilikinya. Megawati dalam kondisi yang baik saat ini, dikata Ko Hejin tentang pemainnya yang sempat diderita cedera otot paha itu, dilansir dari The Spike. Pelatih berusia 44 tahun itu juga sebenarnya sudah cukup khawatir terkait fisik anak asuhnya.